Ini rating televisi 3 laga terakhir Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Liga Indonesia. Dan aku harap teman-teman menonton video ini sampai selesai agar tidak salah persepsi, karena kita akan membahas dari sisi konteks bisnis dan industri. Jadi 1-2 hari yang lalu teman-teman, PT Liga Indonesia Baru selaku operator sepak bola Indonesia melakukan meeting dengan judul besar yang mereka rilis di website resmi PT LIB, antisipasi penundaan Liga Indonesia Baru, rancang jadwal dalam 2 waktu. Nah, ada salah satu pernyataan yang cukup menarik dari artikel yang dikeluarkan PT LIB. Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, menjelaskan pihaknya akan menyusun jadwal baru untuk kelanjutan BRI Liga 1 2022-2023 yang akan disesuaikan dalam 2 waktu kick-off, yaitu pukul 3 sore dan 5 sore. Nah, kalau kita berkaca, jika itu terjadi, otomatis pihak televisi tidak akan mendapatkan jadwal prime time, ataupun hanya tipis lah ya mendapatkan jam prime time. Jam prime time itu sekitaran jam 7-an malam ke atas teman-teman. Oke, dan ini aku mentweet apa yang aku bahas ini teman-teman di Twitter @tommy_sedeski, dan itu patut teman-teman baca karena isinya daging. Poin pertama, Liga Indonesia darurat rating televisi. Laga Persib dan Persija gagal jadi nomor 1 dan pergeseran penonton. 3 edisi terakhir laga Persib versus Persija dari rating TV tidak pernah lagi berada di urutan nomor 1. Laga terakhir Persib menghadapi Persija pun dengan skor 0-1 di tanggal 11 Januari 2023 teman-teman, tentu tak sesuai harapan dari pemegang hak siar. Aku yakin teman-teman. Kenapa? Karena kita berkaca saja di awal tahun 2010-an teman-teman sampai dengan pertengahan. Itu laga Persija menghadapi Persib otomatis berada di pucuk klasemen. Silahkan saja Google research teman-teman. Karena itu memang menjadi daya tarik salah satu ya teman-teman ya. Liga Indonesia ini banyak yang menonton. Oke, kita lihat dulu data grafis yang sudah aku sajikan teman-teman. Urutan 5, Persib 1 versus 0 Persija 11 Januari 2023. Di tahun 2022, 1 Maret Persija 0 Persib 2, urutan 2. Kemudian Persib 0 1 Persija di tanggal 20 November 2021, urutannya berada di urutan kedua. Nah, dari 3 edisi terakhir yang mempertemukan Persija menghadapi Persib Bandung, itu nomor 1-nya semua sinetron. Nah, ini cukup menarik teman-teman apa yang terjadi. Oke, kalau kita bicara edisi terakhir, banyak yang memberikan argumentasi. Misal, masalah peralihan ke TV digital. Sehingga banyak masyarakat di Indonesia di beberapa momen tidak bisa mengakses siaran Indosiar. Oke, itu aku memaklumi teman-teman. Nah, di lain sisi, kita lihatlah di tahun 2022, di tahun 2021, itu laga Persija menghadapi Persib nggak berada di top performanya. Di tahun 2019, teman-teman, lewat web resmi Persija Jakarta, di situ tertera, disampaikan langsung oleh SCM bahwa Liga Indonesia pertandingan Persib menghadapi Persija bisa mengalahkan sinetron. Yang 3 edisi terakhir tidak mampu mengalahkan sinetron. Oke, kita baca tweetan selanjutnya teman-teman. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru menjelaskan pihaknya akan susun jadwal baru untuk kelanjutan Liga 1 2022 yang aku baca tadi teman-teman. Artinya jam prime time jika itu terjadi minim sekali didapat televisi. Kita bicara konteks industri jika itu terjadi. Nah, selanjutnya lalu apa bedanya dan pengaruhnya jam prime time atau daytime selain dari sisi menyedot penonton, karena sudah selesai aktivitas pastinya. Dari sisi harga iklan televisi jelas berbeda. Biasanya TV buat laga big match ya alaminya di jam prime time. Karena TV udah keluar uang banyak, otomatis mereka pun melakukan hal demikian. Nah, apa bedanya daytime dan prime time? Ini data harga pasang iklan yang perlu teman-teman cermati. Kita bicara Indosiar saja, konteksnya teman-teman ini aku dapat di tahun 2021. Indosiar kalau daytime kisaran biaya per 30 detik mereka jual 45 juta. Sedangkan prime time sekitaran jam 7-an malam ya, mulainya 100 juta, kurang lebih jam 6 ataupun jam 7 malam. Jadi ada perbedaannya. Oleh karena itu kenapa laga-laga super big match diletak malam hari? Karena pemegang hak siar pun udah banyak mengeluarkan uang. Aku sempat diskusi ini udah beberapa kali aku sampaikan 5-6 kali dengan Direktur PT Liga Indonesia Baru berapa yang mereka dapat dari sponsor hak siar. Kurang lebih teman-teman total overall ya hampir 400 miliar. Bagaimana menutupnya? Kalau misalnya tidak dapat
televisi itu jam prime time untuk menyiarkan sepak bola. Hal tersebut aku sempat mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir pada saat FIFA memberikan rekomendasi untuk penayangan Liga Indonesia itu sore hari sajalah, nggak usah ada malam. Dan pernyataan Pak Erick Thohir akan mencekik dalam tanda petik pemegang hak siar, pemegang broadcast Liga Indonesia. Nah, dengan demikian jangan heran suatu saat nanti teman-teman, jika dari sisi industri pertelevisian, rating, harga jual, match-match dari Liga Indonesia pun menurun. Kita bicara visioner ke depannya. Kita pun harus membaca situasi tersebut. Kemudian contoh laga terakhir Persib versus Persija di tanggal 11 Januari 2023. Bukan bermain di jam prime time. Laga tersebut berada di urutan 5. 2 dari program di 5 besar ditempati sinetron, acara kuis, dan ulang tahun TV. Normalnya dulu laga Persija dan Persib berada auto nomor 1. Ini datanya teman-teman. El Clasico terakhir, rating nomor 1 ada Cinta Setelah Cinta, kemudian Family 100, kemudian Takdir Cinta Yang Kupilih, Konser Raya, dan terakhir Persib menghadapi Persija Jakarta. Dan itu juga menjadi alasan kenapa aku membuat video ini ataupun membuat sebuah tweet ataupun tweetan di Twitter teman-teman, karena setiap aku membuat sebuah tulisan di Twitter ada muncul komen sering seperti ini, masih nonton Liga Indonesia emang lo bang. Momen-momen seperti itu banyak pada akhirnya supporter kita pun karena banyaknya kerusuhan supporter, ketidakjelasan, ya aneh-aneh lah yang ada di sepak bola Indonesia membuat supporter kita pun banyak menarik diri untuk tidak lagi menonton sepak bola Indonesia. Dan itu juga sudah sempat beberapa kali aku bahas teman-teman tentang hak siar ini. Tinggal teman-teman scroll aja di kanal YouTube ini dengan Tommy Deski, hak siar Liga Indonesia dan lain sebagainya. Dan salah satu hot issue bahwa kenapa televisi ingin membeli Liga Indonesia, pertama untuk mencari rating, yang kedua untuk image sendiri. Itu disampaikan Karni Ilyas, Pemret TV1. TV1 pernah beli Liga Indonesia, Karni Ilyas juga pernah di Antv, dan ia cerita pengalamannya bersama Antv membeli hak siar Liga Indonesia 10 tahun. Dan salah satu yang ingin digapai pada saat itu rating tinggi, dan benar ratingnya tinggi, image TV, dan benar image TV. Sampai sekarang Antv yang seringnya menyiarkan sepak bola di top of mind dari masyarakat Indonesia teman-teman untuk menyiarkan sepak bola Indonesia, salah satunya kembali mengingat nostalgia pada saat Antv menyiarkan Liga Super Indonesia. Artinya orang yang kompeten, orang yang memiliki pengalaman terkait tentang industri pertelevisian ini pun mengakui hal tersebut. Nah, kalau misal opini-opini lain, ya silahkan. Tetapi ini orang-orang yang ada di dalamnya, orang yang melakukan actionnya pun mengatakan untuk memperbaiki image dan untuk mendapatkan rating. Nah, jika televisi tidak mendapatkan rating yang baik dan tidak mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, bagaimana perindustrian ini pun bisa berjalan dengan optimal. Nggak usah melebar, kita bicara dari sisi konteks dan bisnisnya. Kemudian terakhir, penutup, jadi selanjutnya jangan heran jika tidak ada improvisasi dilakukan, maka penonton Liga Indonesia bisa saja semakin menurun. Catatan, kita bicara konteks industri bisnis di era sekarang mulai tak bisa dipisahkan. Ini sebagai bahan pembelajaran teman-teman. Ya, inilah ya, harus saling berkolaborasi dan harus pandai juga berimprovisasi. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar yang positif. Jangan kesana kesini. Kita bicara dari sisi konteks industri. Pertanyaan terakhir, kenapa sekarang tiba-tiba menurut teman-teman penonton Liga Indonesia kita menurun? Selain daripada tragedi Kanjuruhan.